Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan yaitu menyusun perencanaan pembelajaran akidah akhlak di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Kami beranggotakan 3 orang yaitu pertama Dia Nur Rohmah, yang kedua Saprudin, yang ketiga Yesi Setia Anggraini. Baik, pertama kami akan menjelaskan yaitu tentang pengertian dan tujuan RPP. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancang, sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu untuk topik tertentu dan untuk satu pertemuan atau lebih. Dalam artian lain, RPP adalah rencana untuk menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi yang ditetapkan dari standar isi dan dijabarkan oleh silabus. Tujuan dari pembuatan RPP adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah dan memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang kedua yaitu mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RPP. Prinsip-prinsip pembelajaran menurut Pemdinas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, bersifat fleksibel, yaitu materi itu bisa digunakan untuk semua tipe peserta didik, baik yang lambat menangkapnya, cepat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dalam RPP juga harus memuat di mana ada peranan peserta didik itu aktif. Yang keempat yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. Yang kedelapan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sekian dari saya untuk materi mengenai pengertian dan tujuan RPP serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 7 lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Setia Anggraini. Di sini saya ingin melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu tentang komponen-komponen dan langkah pembuatan RPP. Langkah-langkah minimal dari penyusunan RPP itu dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen itu mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semuanya memiliki kesatuan. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama ada identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada perbedaan individual peserta didik antara kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik.
Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat ada pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam membaca, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan dan remedi. Yang keenam ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar atau KD, terus materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi penilaian, dan sumber belajar. Yang ketujuh ada mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang terakhir ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nurrohmah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dan di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang contoh format dan model RPP untuk tingkat SMP dan SMA ataupun SMK. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang identitas mata pelajaran. Untuk tingkat SMP, hal ini meliputi yang pertama satuan pendidikan, itu SMP. Terus yang kedua mata pelajaran. Mata pelajarannya yaitu akidah akhlak. Yang ketiga yaitu temanya yaitu akhlak tercela. Yang keempat subtemanya yaitu ria dan nifak. Yang kelima yaitu kelas ataupun semester. Kelasnya yaitu kelas 7 dan semesternya itu semester genap. Identitas mata pelajaran untuk tingkat SMA itu meliputi yang pertama satuan pendidikan SMA ataupun SMK. Yang kedua mata pelajaran akidah akhlak. Yang ketiga tema akhlak tercela. Yang keempat itu subtema ria dan nifak. Yang kelima itu kelas ataupun semester. Untuk kelasnya itu kelas 10 dan semesternya itu semester genap. Yang kedua yaitu membahas tentang standar kompetensi. Standar kompetensinya yaitu memahami permasalahan terkait akidah akhlak yaitu ria dan nifak. Yang ketiga, kita membahas tentang kompetensi dasar atau KD. Untuk tingkat SMP, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama memahami akhlak tercela, ria dan nifak. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku ria dan nifak dalam kehidupan. Yang ketiga, memahami dampak negatif perilaku ria dan nifak dalam kehidupan. Yang keempat, mensimulasikan contoh perilaku ria dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat SMA, kompetensi dasarnya yaitu meliputi yang pertama memahami akhlak tercela, ria dan nifak. Yang kedua, memahami dalil tercela perilaku ria dan nifak. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku ria dan nifak dalam kehidupan. Yang keempat, memahami dampak negatif ria dan nifak dalam kehidupan. Yang kelima, mensimulasikan contoh perilaku ria dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu membahas tentang indikator pencapaian kompetensi. Untuk tingkat SMP yaitu meliputi 1. Menjelaskan pengertian ria dan nifak. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku ria dan nifak. Yang ketiga yaitu menjelaskan dampak negatif perilaku ria dan nifak. Yang keempat, menyebutkan dampak positif
menjauhi perilaku ria dan nifak. Yang kelima, mendemonstrasikan atau mendramatisasikan contoh perilaku ria dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat SMA ataupun SMK, indikator pencapaian kompetensi meliputi 1. Menjelaskan pengertian ria dan nifak. Yang kedua, menyebutkan dalil tercelanya perilaku ria dan nifak. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku ria dan nifak. Yang keempat, menjelaskan dampak negatif perilaku ria dan nifak. Yang kelima, menyebutkan dampak positif perilaku ria dan nifak. Yang keenam, mendemonstrasikan atau mendramatisasikan contoh perilaku ria dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima yaitu membahas tentang tujuan pembelajaran. Untuk tingkat SMP, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian perbuatan ria dan nifak dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan ria dan nifak dengan benar. Yang ketiga, mengemukakan contoh-contoh perbuatan ria dan nifak. Yang keempat, menyebutkan nilai-nilai negatif perbuatan ria dan nifak. Nah, untuk tingkat SMA ataupun SMK, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian perbuatan ria dan nifak dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dalil tercelanya perilaku ria dan nifak. 3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan ria dan nifak dengan benar. Yang keempat, mengemukakan contoh-contoh perbuatan ria dan nifak. Yang kelima, menyebutkan nilai-nilai negatif perbuatan ria dan nifak. Keenam yaitu membahas tentang materi ajar. Untuk tingkat SMP, materi ajarnya yaitu akhlak tercela. Yang pertama, pengertian ria dan nifak. Yang kedua, contoh perilaku ria dan nifak. Yang ketiga, dampak negatif perilaku ria dan nifak. Yang keempat, dampak positif menjauhi perilaku ria dan nifak. Nah, dan untuk tingkat SMA, materi ajarnya akhlak tercela, yaitu yang pertama, pengertian ria dan nifak. Kedua, yaitu dalil tercelanya perilaku ria dan nifak. Yang ketiga, contoh perilaku ria dan nifak. Yang keempat, dampak negatif perilaku ria dan nifak. Yang kelima, dampak positif menjauhi perilaku ria dan nifak. 7 yaitu membahas tentang alokasi waktu. Untuk tingkat SMP, alokasi waktunya yaitu 1 kali 2 jam pelajaran. Dan untuk tingkat SMA ataupun SMK, alokasi waktunya yaitu 1 kali 3 jam pelajaran. Kedelapan yaitu kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Untuk tingkat SMP, metode pembelajarannya yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Dan untuk tingkat SMA ataupun SMK, metode pembelajarannya yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan debat. Ke-9 yaitu membahas tentang kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran untuk tingkat SMP ataupun SMA itu sebenarnya sama. Yang pertama yaitu meliputi pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga itu penutup. Mungkin di dalam pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup itu yang berbeda dalam tingkat SMP ataupun SMA. Nah, yang ke-10 itu membahas tentang penilaian kegiatan belajar. Untuk tingkat SMP ataupun tingkat SMA, penilaian hasil belajar itu sama. Yang pertama yaitu penilaian berdasarkan proses atau keaktifan serta pengamatan terhadap sikap sosial dan spiritual peserta didik ketika proses pembelajarannya.
Yang kedua, penilaian hasil. Penilaian hasil yaitu penilaian tertulis berdasarkan tugas kelompok. Yang ke-11 yaitu membahas tentang sumber belajar. Untuk tingkat SMP, sumber belajarnya yaitu yang pertama buku Akidah Akhlak dan yang kedua LKS. Nah, untuk tingkat SMA itu sumber belajarnya dari buku Akidah Akhlak, yang kedua LKS, dan yang ketiga ada internet. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu kita akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran untuk tingkat SMP itu ada LCD dan video. Untuk tingkat SMA ataupun SMK, media pembelajarannya yaitu LCD, video, dan gambar perilaku pria dan Nifa. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.